Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini pukul 19.30. Ada dua data high impact. Yang pertama ada final GDP ya per kuartal dan unemployment claim. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah final GDP, di mana angka previous to forecast tidak ada perubahan. Angka sebelumnya 3% dan diprediksikan tetap angkanya adalah 3%. Dan di mana ketika nanti hasil aktualnya lebih tinggi dibandingkan forecast, maka di sini menunjukkan penguatan ya terhadap indeks dolar. Artinya ketika penguatan GDP menunjukkan angka kenaikan, maka ada pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini umumnya ya memperkuat indeks dolar secara keseluruhan. Oke, dan sebaliknya ketika hasil aktualnya menunjukkan pelemahan di bawah forecast, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Yang kedua akan rilis unemployment claim, di mana unemployment claim data sebelumnya adalah 219.000 ya. Forecastnya adalah 224.000. Jadi ada kenaikan. Artinya ketika data unemployment claim ini naik, ini menunjukkan kenaikan klaim pengangguran. Artinya di mana adanya peningkatan dalam jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran lebih tinggi. Dan di sini merupakan sinyal negatif ya untuk pasar tenaga kerja. Jadi dapat melemahkan kondisi indeks dolar ketika unemployment claim ini naik. Tapi kalau sebaliknya hasil aktualnya tidak sesuai dengan forecast dan menunjukkan penurunan, maka akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Karena apa? Karena di pasar tenaga kerja menunjukkan penguatan secara keseluruhan. Jadi berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Jadi kesimpulannya dari dua data ini memang kita masih belum tahu ya hasil aktualnya. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja seperti apa kondisinya, mana yang lebih kuat antara data final GDP ketika rilis atau data dari unemployment claim itu sendiri. Jadi kalau untuk kita melihat reaksi terhadap indeks dolar, ini akan bergantung pada seberapa besar signifikan dari dua data ini. Mana yang berpengaruh besar, yang tentunya akan dihubungkan terhadap kondisi rencana daripada si The Fed sendiri ya. Untuk kedepannya yaitu rencana akan ada pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi tergantung nanti kondisi sentimen pasar melihatnya data mana yang sangat berpengaruh dari dua data tersebut. Tapi menurut saya yang data jangka pendek, artinya kan unemployment claim ini rilisnya tiap minggu sekali ya. Jadi menurut saya potensinya sangat kuat dibandingkan data final GDP yang rilisnya per kuartal. Jadi kalau saya lebih melihat dari data unemployment claim ini, tinggal dilihat aja hasil aktualnya sesuai forecast, di atas forecast, atau di bawahnya forecast. Oke. Yang terakhir rilis pukul 20.20, di mana ada Fed Chair Powell speak, tapi ini bukan si Jeremy Powell menyampaikan sesuatu ya, tapi dia memberikan rilisan ya, istilahnya ada beberapa klausul ya yang akan dirilis di website resmi daripada The Fed itu sendiri. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kondisi jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini. Dan sekarang kita akan lihat secara teknikal untuk indeks dolar itu apakah memiliki potensi hal yang sama sesuai dengan kondisi news yang akan rilis malam hari ini. Langsung aja kita bahas untuk teknikal indeks dolar. Oke, untuk market indeks dolar secara keseluruhan pasca terjadinya kenaikan di posisi hari Rabu ya, yang mendorong pergerakan ini sangat signifikan, dan posisi pergerakan saat ini berada dalam area trendline dan membentuk sebuah area build up. Dan apakah nanti ketika rilis data tersebut akan menunjukkan pelemahan kembali? Karena secara keseluruhan hati-hati, indeks dolar ini memiliki kondisi di mana market sedang dalam
konsolidasi atau bergerak dalam area range, dan posisi selama 1 2 3 4 5 6 7 ya, dalam 7 hari dia bergerak konsolidasi, dan di sini ada false break, kemudian dia bergerak lagi masuk dalam area range. Ya, menurut saya berpotensi dia melemah, kemudian dia akan bergerak naik kembali. Secara keseluruhan, saya sih melihat besar kemungkinan untuk indeks dolar ini bearish, ini sifatnya hanya koreksi dan kemudian dia akan bergerak naik secara keseluruhan. Itu gambaran saya secara teknikal ya untuk indeks dolar itu sendiri. Dan apakah nantinya akan berpengaruh besar terhadap XAUUSD dengan kondisi data ekonomi yang akan rilis? Ingat, kalau XAUUSD secara langsung tidak bisa disamaratakan ya dengan kondisi kayak contoh market Euro USD itu. Karena indeks dolar ini pastinya ketika dia melemah ya memang secara textbook XAUUSD pasti akan menguat, tapi tidak selamanya seperti itu. Kadangkala indeks dolarnya menguat, XAUUSD juga ikut menguat, karena XAUUSD ini seringkali dihubungkan terhadap safe haven gitu, investasi yang lebih aman lah, intinya seperti itu. Jadi hati-hati ketika data tenaga kerja ya atau unemployment claim menunjukkan kenaikan yang dimana negatif terhadap indeks dolar, ya tentunya XAUUSD akan naik. Begitu sebaliknya ketika data unemployment claim itu menunjukkan penurunan, ya maka indeks dolarnya akan terjadi kenaikan, dan nantinya XAUUSD bisa dihubungkan terhadap apakah sentimen pasar melihat nantinya si Jeremy Powell dengan rencananya pemangkasan tingkat suku bunga sebesar total ya 100 basis point sampai akhir tahun, artinya kurang 50 basis point lagi akan berdampak terhadap XAUUSD, akan terjadi kenaikan juga. Itu sih gambaran saya mengenai pergerakan indeks dolar secara keseluruhan. Dan sekarang kita akan melihat secara teknikal untuk market XAUUSD itu sendiri. Check it out. Oke, untuk market XAUUSD sendiri ya Anda bisa lihat di sini, di mana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi dorongan momentum bullish yang sangat signifikan ya sampai dengan saat ini. Di mana sebelumnya membentuk bullish flag ya di posisi ini, tadi pagi juga sudah saya sampaikan, ketika batas breakout 2660.98 di break, maka dia terus bergerak naik. Dan tentunya target weekly pertama di level 2675.92 sampai dengan sore hari ini sudah kesampaian ya di posisi ini. Dan apakah terus menguat menuju target weekly kedua 2692.82? Ya tentunya kalau kita lihat secara range ya, kita cek dulu posisi low hari ini ya di sini 2655, kita cek sampai di posisi saat ini sudah $21 per troy ounce. Kalau nanti dia terus menguat, masih sangat memungkinkan ya untuk mengejar ke posisi 2692.82. Artinya potensi XAUUSD masih memiliki kecenderungan bullish secara keseluruhan seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam dengan kondisi market yang memiliki kecenderungan bullish. Ya, tentunya kalau saya akan menunggu adanya koreksi ya. Adanya koreksi dari pergerakan saat ini ya, dari posisi swing low sampai to high kita bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Ini posisi low terakhir di sini, kita tarik, kita akan cek ya setidaknya di 2667 ya, poin 32 untuk sementara ini bisa dijadikan acuan setelah tadinya candle inside bar terbreakout dan market bergerak bullish secara keseluruhan. Tadinya saya masih menunggu di zona area rally base rally ataupun order block untuk melihat koreksi itu terjadi, tapi ternyata market sentimen pasar menunjukkan aktivitas bullish yang sangat signifikan dan belum ada koreksi sama sekali sampai dengan saat ini. Oke, jadi untuk malam hari ini menurut saya potensi untuk dia bergerak bullish insya Allah akan berlanjut. Jadi saya akan menunggu dia bergerak koreksi dulu ya, minimal di 50%. Dan apakah nanti ketika perilisan data tersebut yang berpengaruh terhadap indeks dolar, apakah nanti akan juga berpengaruh terhadap XAUUSD terjadi koreksi? Saya akan tetap wait and see dan menunggu di area zona pantau kurang lebih 2667.32. Ketika nantinya di area ini betul-betul terkonfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup,
inilah target buy saya, minimal mendekati level 2692.82 ya, atau di bawahnya range 30 kurang lebih di area ya 8582 ya. Di area sini menjadikan target terdekat untuk hari ini. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini, dan semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.